Puji Tuhan, kita ketemu lagi untuk lanjut belajar. Jadi sesi pertama itu belajar betapa pentingnya Tuhan hadir di hidup kita semuanya. Ya, tanpa kehadiran Tuhan kita jadi orang yang munafik, kita pura-pura dalam pelayanan. Nah, sekarang kita belajar tentang pengampunan. Mungkin ya sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang murid Yesus yang sudah lama jadi murid Yesus, rasanya aneh loh saudara. Kalau kita belajar tentang pengampunan. Loh, betul nggak? Kenapa saya merasa aneh kalau kita harus belajar tentang pengampunan? Karena kan sudah hari-hari kita dengar soal pengampunan. Bahkan hukum tertinggi, topik terbanyak, ranking 1 dalam semua bentuk pelajaran yang Tuhan Yesus berikan kepada kita kan soal mengampuni. Doa Bapa kami, kita sudah sering mengucapkan itu. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Betul? Nah, dalam kondisi seperti ini saudara, kok kita masih belajar pengampunan lagi? Rasanya aneh bukan? Tapi enggak, ini fakta saudara, ini fakta. Ternyata apa faktanya? Aduh, maaf saya harus berkata, jangan tersinggung. Faktanya adalah tidak sedikit di antara kita baik hamba-hamba Tuhan, murid Yesus, teman sekerja Kristus yang gagal mengampuni. Maaf Pak Roni wakili jawab. Kira-kira ya enggak Pak Roni bahwa masih banyak di antara kita yang gagal untuk mengampuni orang yang menyakiti kita, memfitnah kita. Ya atau tidak Pak Roni? Ya. Nah, ini loh saudara. Maka tuh kita nggak bisa main-main dengan tidak mengampuni. Itu fatal. Ayo kita baca. Matius 6 ayat 14-15. Matius 6 ya 14-15. Kita nggak bisa menganggap enteng tidak mengampuni, itu perkara yang fatal saudara. Matius 6 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Tegas. Jikalau kita tidak mengampuni kesalahan orang, tegas saudara, tegas saya katakan. Apa? Jikalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu yang di surga pun gak akan mengampuni kamu. Renungkan ini. Jadi begini, kesimpulan 2 ayat ini, Matius 6, 14-15. Hubungan kita dengan Bapa di surga, dengan Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus, itu sangat ditentukan oleh hubungan kita dengan sesama kita. Catat, hubungan kita dengan Bapa di surga itu tidak ditentukan berapa jam kita doa sehari, berapa hari kita berpuasa sebulan, berapa banyak ayat Alkitab yang kita hafalkan, berapa banyak kita khotbah dalam seminggu, berapa lama kita melayani Tuhan. Tidak. Hubungan kita dengan Bapa di surga itu sangat ditentukan oleh hubungan kita dengan sesama kita. Begitu hubungan kita dengan sesama kita nggak beres, itu otomatis merusak hubungan kita dengan Bapa di surga, ikut nggak beres. Maka itu kenapa suami istri diminta sepakat, sehati. Kenapa dalam Efesus 4 jemaat itu diminta kompak, sehati, sepikir, seia, sekata. Efesus 4. Karena hubungan kita dengan sesama itu sangat ditentukan. Maaf, hubungan kita dengan Bapa di surga sangat ditentukan oleh hubungan kita dengan sesama kita, saudara. Jadi satu orang saja kita masih jengkel, langsung detik itu juga hubungan kita dengan Papa langsung rusak. Ngeri enggak?
Nah, saudara, semua agama di dunia, Tuhan mereka itu pasti mengajarkan tentang pengampunan. Kamu diampuni. Dan itu betul. Nggak ada agama yang Tuhan mereka nggak ngajar soal mengampuni. Tapi bedanya, maafkan saya, semua agama di dunia untuk umatnya dapat pengampunan dari Tuhannya selalu diukur dengan nilai perbuatan dan nilai sesajen atau persembahan mereka. Atau menyiksa diri berapa banyak. Betul tidak? Itu semua agama di dunia. Tapi Papa kita, kekristenan beda dengan semua agama yang ada. Apa bedanya? Kekristenan ini untuk dapat pengampunan, murid-murid Tuhan Yesus, anak-anak Papa di surga, untuk dapat pengampunan dari Papa di surga, bukan mempersembahkan ini, melakukan itu, buat ini, buat itu. Tidak. Tapi satu, kita diampuni atau tidak, itu kalau kita mengampuni orang yang menyakitin kita. Maka itu Matius 6, 14, 15 ini penting. Jikalau kamu mengampuni orang yang bersalah kepadamu, maka Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang yang bersalah kepadamu, maka Bapamu di surga tidak akan mengampuni kamu. Ingat sejarah kegerakan reformasi, salah satu dari 92 tesis yang ditemukan oleh Martin Luther untuk merombak gereja zaman itu adalah sakramen pengakuan dosa. Zaman itu, saudara, gereja jahat. Semua umat yang ingin mengaku dosa harus bayar. Masukkan uang ke kaleng. Maka itu gereja itu sampai sekarang masih bunyi ting. Apa ting? Itu tanda uang itu masuk. Oh, Martin Luther marah. Bukan begitu. Tuhan gak perlu kita bayar untuk mengampuni dosa. Bapa kami di surga, di kudusan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, supaya bumi jadi seperti surga. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Itu jelas. Maka itu saya ulangi lagi, bedanya kekristenan dengan agama-agama yang lain di dunia adalah dalam hal pengampunan dosa. Papa kita nggak minta apa-apa, nggak suruh kita buat apa-apa, nyiksa diri, puasa, tidak. Cukup mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka kita otomatis akan diampuni oleh Bapa di surga. Keren bukan? Enak sekali. Pengampunan begitu mudah. Tapi kenyataannya ternyata sulit kita mengampuni, saudara. Karena apa? Karakter dasar manusia itu sulit berdamai, sulit mengampuni. Tolong rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, para pengkhotbah, maaf. Kalau kita masih punya musuh, ingat tadi sesi pertama, bukan musuh, cuma malas ketemu. Oh, maaf. Saya percaya kalau kita pengkhotbah tapi masih punya ganjalan dengan seseorang, dipastikan hamba Tuhan seperti itu tidak akan berani dan bisa khotbah pengampunan. Sebab waktu dia khotbah pengampunan, dia akan kena templak sendiri. Ini dikatakan Ibrani 4 ayat 12. Firman itu seperti pedang yang tajam, yang dua sisi tajamnya. Nah, kata bermata dua itu banyak anak-anak muda pun nggak ngerti. Artinya tajamnya kiri kanan. Seperti pisau. Pisau itu tajamnya cuma satu mata. Nggak mungkin ada pisau tajamnya atas bawah atau kiri kanan. Bahaya itu. Tapi firman Tuhan ini tajamnya atas bawah, kiri kanan. Maka itu disebut bermata dua. Artinya kalau kita hantam keluar, maka satu sisi hantam ke dalam. Maka itu kalau kita masih punya ganjalan dalam hidup kita dengan seseorang, pasti kita nggak akan berani khotbah pengampunan, saudara. Karena akan nemplak kita sendiri.
Maaf, saya cuma beri contoh, jangan tersinggung. Saya pernah bongkar Alkitab, walaupun saya nggak teliti, maaf. Kira-kira sudah 70% lebih topik yang Papa bahas di Alkitab kita itu tentang keluarga, tentang pernikahan. Luar biasa. Jadi seharusnya gereja itu khotbah terbanyaknya itu tentang keluarga. Topik-topik yang lain itu kecil-kecil porsinya. Tapi tentang keluarga porsinya paling besar. Sampai 70% lebih loh saudara. Nah suatu hari Roh Kudus ingatkan saya. Kenapa Daniel, ada banyak teman-temanmu khotbah kok jarang tentang keluarga. Padahal itu topik terbesar. Oh iya ya, kenapa ya? Nah maafkan saya. Saya nggak ingin menyinggung. Saya nggak ingin menghakimi, tidak. Tapi ini fakta. Bagaimana seorang hamba Tuhan yang keluarganya tidak harmonis. Bukan berarti rajin bertengkar. Enggak perlu rajin bertengkar. Enggak harmonis saja. Di rumah enggak ada komunikasi yang baik antara suami istri. Bagaimana hamba Tuhan seperti itu bisa khotbah tentang keluarga. Satu, dia kan ketemplak sendiri. Dua, enggak ada bahan. Karena keluarganya nggak bisa jadi contoh. Ketika istri-istri tidak tunduk kepada suami-suaminya, bagaimana hamba Tuhan bisa khotbah kalau ada istrinya di depan situ? Duduk. Hai istri, tunduklah pada suamimu. Maaf, saya cuma guyon. Itu pulang bisa perang dunia keempat itu. Berarti nggak Pak Roni maksudnya? Istrinya bisa ribut itu. Tadi kamu khotbah apa? Nyuruh aku tunduk ya? Maaf saudara, cuma iseng aja ini contoh. Maka itu saudara, pengampunan ini saya ulangi hal yang sama seperti sesi pertama tadi. Iblis sudah sangat berhasil membuat tidak sedikit rekan sekerja Kristus, pengkhotbah, murid Yesus tidak bisa diampuni oleh Bapa di surga. Karena kita tidak bisa mengampuni. Jadi saya ulangi lagi Matius 6, 14, 15. Ayat 14. Jikalau kamu mengampuni kesalahan saudaramu, maka Bapamu di surga mengampuni kamu. Positif. 15-nya negatif. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni kesalahan saudaramu, maka Bapamu di surga tidak mengampuni kamu. Saya tanya. Berarti kalau saudara dan saya statusnya tidak diampuni. Kenapa kita tidak diampuni? Karena Papa tidak bisa mengampuni kita. Kenapa Papa nggak bisa mengampuni kita? Karena kita nggak mau mengampuni orang yang menyakiti kita. Orang yang merugikan kita. Berarti status saudara dan status saya yang tidak bisa diampuni oleh Papa. Apa statusnya? Orang berdosa. Tapi masih bisa khotbah. Berstatus orang berdosa, tapi masih bisa melayani. Apalagi kita berani mengambil perjamuan kudus. Kita berani melayani perjamuan kudus. Bukankah kita orang paling munafik? Terus ada yang jawab, aduh Pak Daniel, saya tuh betul loh nggak benci. Ingat loh tadi, malas ketemu. Mungkin turun lagi, jengkel. Saudara, jangan anggap enteng, tidak mengampuni, tidak berdamai dengan semua orang. Itu fatal, saudara, itu fatal. Oh, Tuhan Yesus tolong kami semua. Jangan main-main, saudara, dengan yang satu ini. Pokoknya sampai bersih. Kalau ketemu itu enak. Nah, hebatnya 4 Injil ya. Saudara nanti bongkar ya. 4 Injil, Matius sampai Yohanes. Selalu ada hal yang sama yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Tanda dia bisa mengampuni orang. Cuma satu. Yaitu bisa makan bareng orang itu. Maka itu ayo jujur. Kalau kita sudah mengampuni, berarti kita bisa makan bareng orang itu.
Nah kalau kita ngajak makan, kita yang bayar loh, jangan suruh orang itu yang bayar. Sama aja bohong. Maaf. Jadi ini ukurannya. Sama tadi sesi pertama saya tanya kepada saudara, Pak Roni yang mewakili. Kalau suami istri lagi jengkel, bisa nggak kita berdoa bersama? Jawabannya nggak bisa. Sama. Kalau kita suami istri masih jengkel, pasti kita nggak bisa makan bersama. Apalagi makan berhadap-hadapan. Aduh, itu melauk dan nasinya nggak ketelan, saudara. Betul nggak kira-kira Pak Roni kalau kita lagi jengkel suami istri nggak bisa makan bareng? Justru wajahnya pasangan kita yang kita telan, Godin. Aduh, kejam sekali ini. Tapi itu betul loh, saudara. Bisa-bisa orang di depan kita yang kita makan. Pak Roni lucu. Tapi ini fakta. Nah, maka itu saudara, tidak mengampuni itu akibatnya fatal. Matius 18 ayat 19. Coba Pak Roni baca. Sampai ayat 20. Ini ayat terkenal kok, tapi penting kita ulangi lagi. Matius 18, 19, dan 20. Ya, jadi kalau tidak mengampuni, rusak semua, saudara. Rusak semua, hubungan ini rusak. Hubungan dengan Tuhan juga rusak. Kalau hubungan dengan Tuhan rusak, maka iblis yang masuk ke hidup kita, gitu loh. Jadi harus mengampuni apapun alasannya. Matius 18, 19 dan 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Nah, ayat 19 dulu. Ini dahsyat, saudara. Tolong ya catat. Di seluruh Alkitab, seluruh loh saudara, tidak pernah ada janji sehebat Matius 18 ayat 19. Bayangkan, minta apapun juga. Berarti nggak terbatas loh saudara. Permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Wow, ini luar biasa firman ini. Tapi tidak asal, nggak sembarang dua orang. Hanya dua orang yang sepakat. Nah, apa kata lain sepakat? Membuat perjanjian. Jadi bukan buat janji, beda loh. Membuat perjanjian. Maaf, janji dan perjanjian itu beda. Kita dua pihak untuk membuat kesepakatan, membuat perjanjian, itu harus di depan notaris. Betul? Lalu ada saksi-saksi. Setelah dibacakan semua persyaratan, lalu notaris bertanya pada pihak pertama, pihak kedua. Setuju? Setuju? Lalu paraf. Kenapa di paraf? Akan dibuat aslinya dan kita dipanggil lagi tanda tangan, ada saksi. Maleakhi 2:14 adalah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang memberitahu kita kapan Tuhan hadir di hidup kita menjadi saksi. Itu keren sekali. Saya ulangi, sebuah kesepakatan yang dibuat oleh paling tidak dua pihak atau tiga pihak, tergantung. Minimal dua pihak lah. Di hadapan notaris tidak akan sah kalau nggak ada saksi. Maka itu saksi itu penting. Nah, satu-satunya ayat dalam Alkitab yang memberitahu kita kapan Yahweh Tuhan hadir menjadi saksi di hidup kita itu cuma satu kali, saudara. Itu Maleakhi 2:14, yaitu waktu kita menikah. Maka itu kenapa laki perempuan waktu menikah harus ada janji yang diucapkan, dan begitu selesai mengucapkan janji, maka seorang gembala baru mengesahkan, meneguhkan pernikahan itu. Setelah diteguhkan pernikahan itu, maka pernikahan itu diberkati. Karena dua orang ini membuat kesepakatan. Saksinya Tuhan sendiri. Waduh. Kalau begitu, Matius 18 ayat 19. Sebab itu aku berkata kepadamu, sebab di mana ada dua orang daripadamu di dunia ini sepakat
maka minta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Dahsyat saudara. Minta apapun juga. Ternyata nggak asal 2 orang. Jadi ayat itu untuk suami istri. Oh, terima kasih Bapak, terima kasih. Coba saudara bayangkan kalau saya pakai ungkapan ini ya. Berarti saudara, kalau suami istri sepakat terus, seia sekata, berdamai terus, tidak jengkel, pengampunan terus terjadi dalam hidup suami istri, ada keharmonisan, ada kebahagiaan, minta apapun juga, ya pasti kalau suami istri permintaannya nggak mungkin keluar dari masalah keluarganya, urusan rumah tangga. Nggak mungkin suami istri doanya, Tuhan kami minta gajah 4 Tuhan, pesawat 1, kereta api 2 gerbong. Maaf, ngapain? Suami istri permintaannya pasti seputaran keluarganya, rumah tangganya, anak-anaknya pasti. Nah itu yang dikabulkan oleh Bapa di surga. Ini keren sekali. Saudara, ini dahsyat, ini luar biasa. Berarti, kalau ada suami istri sepakat terus dalam hidupnya, nggak ada jengkel, selalu mengampuni, berdamai, harmonis. Coba saudara renungkan. Akankah di keluarga seperti itu ada masalah yang nggak selesai-selesai? Jawabannya tidak. Sebab begitu ada masalah apa saja, suami istri datang ke hadirat Tuhan, minta untuk masalah keluarganya diselesaikan. Maka firman-Nya, maka permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Berarti saudara, di mana ada suami istri sepakat, maka setan-setan itu kalah semuanya. Nggak bisa mengganggu rumah tangga itu. Apa hasilnya? Anak-anak akan hebat-hebat, sehat, jenius. Wih, anak-anak luar biasa. Karena setan itu selalu mengincar anak-anak. Sekarang saya balik. Ternyata iblis tahu. Ingat sesi pertama tadi, ayat-ayat vital diambil oleh iblis untuk dibalikkan menyerang kita. Ternyata sama. Matius 18 ayat 19 ini dibalik oleh iblis menghancurkan keluarga kita. Dengan cara bagaimana? Supaya iblis menang, nggak kalah. Karena doanya suami istri yang sepakat, yang harmonis, yang berdamai terus. Iblis datang ke keluarga, mengganggu hubungan kita suami istri untuk tidak sepakat. Begitu iblis berhasil membuat suami istri tidak sepakat, ada selisih, ada salah paham, ada salah dengar, ada salah lihat, ada salah macam-macam salah dalam keluarga. Tolong catat, maka dalam rumah itu 2 orang ini tidak ada kesepakatan lagi. Maka kalau doa, minta apapun, dengan sendirinya, Bapa di surga nggak bisa menjawabnya. Coba saya renungkan. Tuhan ampuni kami. Begitu kesepakatan hancur, berarti penjagaan kuasa otoritas Tuhan berantakan di keluarga kita. Begitu otoritas kerajaan surga hancur di keluarga kita, maka dengan mudah iblis masuk ke tengah-tengah keluarga kita. Dan yang dicuri, yang dirusak, yang dihancurkan pertama kali adalah anak-anak kita. Tolong catat. Lanjut ayat 20 Pak Roni, Matius 18. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Izinkan saya mengganti dengan terjemahan yang gampang dimengerti. Begini. Sebab di mana ada 2 orang yang berkumpul. Nah 2 orang di ayat 20 saudara adalah 2 orang di ayat 19. Siapa 2 orang di ayat 19? Suami istri.
Jadi saya baca begini. Sebab di mana ada suami istri sepakat dan ada orang-orang ketiga. Saudara, kita tahu semua bukan? Kalau ada dua orang yang disebut pertama di kalimat pertama ayat 20 Matius 18. Itu adalah suami istri. Maka muncul orang-orang ketiga. Pak Roni bantu jawab. Siapa itu Pak Roni orang-orang ketiga dari dua orang yang suami istri? Anak-anak. Nah, jadi tolong ya saudara-saudara, para pemimpin pujian, pembuka doa kalau waktu mau kebaktian, mulai hari ini jangan kita pakai Matius 18 ayat 20 untuk membuka ibadah. Saudara, Tuhan berjanji, kalau 2-3 orang aja berkumpul dalam namanya Dia hadir. Maka hari ini kita lebih dari 2 dan 3 orang. Maka Yesus pasti hadir. Salah. Ternyata itu untuk keluarga di rumah. Papa mama yang selalu sepakat. Harmonis. Nggak jengkel, nggak salah paham. Aduh, saling mengampuni. Makan enak saudara. Makannya enak. Doanya juga enak. Senyum-senyum terus setiap hari. Aduh, ada surga. Kalau suami istri seperti itu, anak-anak bahagia luar biasa. Nah, siapa yang ada di tengah-tengahnya? Tuhan Yesus, Raja segala raja. Sebab di mana ada 2 orang dan orang-orang ketiga berkumpul dalam namaku, disitulah aku ada di tengah-tengah mereka. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Maka tuh saya tanya begini. Tidak semua rumah orang Kristen yang ada gambar Yesus itu ada pribadi Yesusnya. Saya ulangi. Tidak semua rumah pendeta, rumah orang Kristen ada gambar Yesus, ada salib Yesus. Itu otomatis pribadi Yesus ada di tengah-tengah keluarga. Tidak. Pribadi Yesus akan hadir di tengah-tengah keluarga kita kalau suami istri sepakat, harmonis, selalu mengampuni. Anak-anak pun hidup damai rukun. Nah, pertanyaan saya. Kalau keluarga-keluarga ada Yesus Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan di tengah-tengahnya. Ada nggak setan bisa masuk nyerobot? Ya pasti tidak bisa. Kok setan takut? Nah, ini ayat vital lagi sekali. Setan gak suka, saudara, di keluarga kita ada Yesus. Setan gak bisa ngusir Yesus. Kurang ajar dia. Tapi ternyata kita yang bisa ngusir Yesus, saudara. Maka itu satu-satunya cara untuk setan bisa mengusir Yesus keluar dari keluarga kita. Satu-satunya cara, tolong catat. Setan membuat suami istri jengkel. Tidak sepakat lagi. Begitu suami istri nggak sepakat, saudara. Jengkel. Detik itu juga raja segala raja keluar dari rumah. Maka itu setelah saya belajar ayat ini, saudara, awal 80-an yang lalu. Maka muncul pertanyaan yang kurang ajar ini, saudara. Dan nanti tolong Pak Roni bantu jawab. Setelah kita merenungkan Matius 18, 19, dan 20 dengan pengajaran mengampuni. Maka pertanyaan saya begini, saudara. Berarti keluarga-keluarga Kristen ini lebih mudah ngusir Yesus atau ngusir setan dari keluarga kita? Maaf loh. Ngerti nggak pertanyaannya? Saya ulangi, setelah kita baca, renungkan Matius 18, 19, dan 20. Yesus itu tetap ada di keluarga kita kalau kita sepakat. Tapi setan kurang ajar, ayat-ayat vital dia pegang untuk balik menghantam kita. Maka itu tidak sedikit suami istri gak sepakat di rumah. Setan gak berani ngusir Yesus, kurang ajar betul dia. Tapi begitu setan tahu yang membuat Yesus hadir di rumah, yaitu kesepakatan suami istri, maka setan buat suami istri sering jengkel, gak mau mengampuni, gak mau berdamai. Nah pertanyaannya,
Berarti kita ini sering lebih mudah ngusir Yesus atau ngusir setan dari keluarga kita. Maaf, ini pertanyaan agak aneh, tapi ini fakta. Pak Roni bantu jawab. Siapa yang lebih mudah kita usir dari keluarga kita, Pak Roni? Tuhan yang lebih mudah kita usir. Nah, kurang ajar nggak kita ini, saudara? Ternyata kita ini jauh lebih mudah ngusir Yesus dari keluarga kita daripada ngusir setan. Maka saya balik. Ternyata kita ini lebih mudah mengundang setan di tengah-tengah keluarga kita daripada mengundang Tuhan Yesus. Ngeri nggak? Kita hafal loh ayat ini, saudara. Tapi ketika Roh Kudus menguraikan sedetail ini, ternyata banyak yang gagal dan banyak yang bodoh di antara kita. Tidak mengampuni. Itu fatal. Jangan anggap enteng, saudara. Ayo mulai dengan keluarga kita lebih dulu. Maka itu saya sering berkata kepada anak-anak muda ya. Kalau saya ibadah, mengajar, ada keluarga-keluarga, ada anak-anak muda juga. Nah, saya juga ingin tanya kepada saudara, walaupun kita lewat handphone, kita nggak ketemu muka, tapi saya ingin tanya. Begini, ternyata di dunia ini tidak ada dua orang yang begitu sering saling menjengkelkan kecuali suami istri. Betul nggak, saudara? Maka itu saya bilang pada anak-anak muda, kalau kamu mau menikah, mikir 4 juta kali dulu, kawin enggak ya? Kawin enggak ya? Karena yang namanya suami istri gampang sekali untuk saling jengkelkan. Dan biasanya, saudara, kita suami istri saling menjengkelkan, itu bukan perkara-perkara besar loh, saudara. Karena perkara-perkara kecil. Gara-gara sendok, gara-gara sandal. Betul, gara-gara nutup pintu, gara-gara matikan lampu, gara-gara kancing baju itu loh, kacamata, karet. Hal-hal kecil kita saling jengkel suami istri. Ingat, begitu kita saling jengkel, detik itu juga kesepakatan hancur. Dan begitu kesepakatan hancur, Yesus keluar dari keluarga kita, setan yang datang. Ngerti dampak tidak mengampuni? Sefatal itu. Maka itu jangan mikir yang tinggi-tinggi. Jadi mulai hari ini, saudara, jangan mengucapkan Matius 18 ayat 20 kalau mulai ibadah. Itu untuk keluarga kita di rumah. Nah, ini sebagai fakta aja. Bayangkan kalau semua suami istri dengan anak-anak, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, hidupnya damai. Kesepakatan tiap saat selama seminggu itu. Aduh, Tuhan hadir luar biasa. Hari Minggu kita beribadah. Wow, siapa yang kita bawa ke gereja? Raja segala raja. Wajah kita penuh senyum sukacita. Karena seminggu penuh di rumah ada raja damai. Maka itu suasana ibadah jadi hidup. Karena semua keluarga bawa raja damai. Maka itu banyak pemimpin pujian itu capek. Musik sudah genjreng-genjreng sampai kenceng. Lagunya cepet, semangat. Tapi jemaatnya loyo. Kenapa? Nah, ini masalahnya. Senin aman. Selasa ribut. Rabu bertobat. Kamis mulai lagi. Jumat aman. Sabtu makin kenceng. Maka Minggu ke gereja. Siapa yang kita bawa? Apalagi kalau muka sudah bengkak-bengkak. Maaf. Bagaimana keluarga-keluarga ke gereja dengan penuh kemunafikan pakai topeng senyum? Padahal Senin sampai Sabtu neraka di rumah. Terus kita ke gereja. Siapa yang kita bawa? Nggak ada damai. Maka itu, saudara, kita harus jujur pada diri kita sendiri. Jangan kita ngomong musuh itu tetangga, saudara, teman enggak. Yang di rumah kita periksa dulu. Sudah berdamai tiap hari belum suami istri?
Jadi nggak mengampuni itu fatal, saudara. Tidak mengampuni itu mengerikan. Aduh, dampaknya itu berbahaya sekali. Lagi sekali anak-anak, saudara, akan jadi korban iblis. Karena mereka diserang musuh. Tuhan tolong kami semuanya. Coba Pak Roni baca 1 Timotius 2 ayat 8. Ini kita harus melihat ini. Nah, ketika sambil mendengar ini, masing-masing kita periksa. Masih ada koleksi musuh nggak di hidup kita? Yuk kita berdamai betul-betul dengan semua orang. Nggak ada satupun. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan tolong kami. 1 Timotius 2 ayat 8. Oleh karena itu, aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Haleluya. Satu hari, saudara, saya lupa. Udah lama. Roh Kudus mewahyukan saya ayat ini. Aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa. Nah, sampai hari ini saya tuh belum menemukan. Kalau ada, tolong saya beritahu. Ada ayat di Alkitab yang memberitahu pendoa itu ibu-ibu atau perempuan. Nggak ada loh, saudara. Nah, ayat ini memberitahu kita. Ternyata pendoa itu laki-laki. Nah, ini kembali ayat vital yang dipakai iblis menjatuhkan kita. Kok bisa gereja berkata pendoa itu istri, ibu-ibu? Maka itu kalau ada kebaktian doa pagi, doa apa saja, lebih banyak perempuan yang hadir daripada laki-laki. Nah, ibu-ibu yang istri-istri mendengar firman ini bersama-sama, mulai hari ini beritahukan para suamimu, istri-istri, kalau doa itu suami, laki-laki, bukan istri. Jadi mulai sekarang para istri berkata, merdeka, nggak dituntut doa. Laki-laki suruh berdoa. Oke, bahkan tidak sedikit ada suami kalau tahu ada kebaktian doa di gereja, istri siap-siap, tidak sedikit ada suami berkata, Ma, titip doakan ini ya, Ma, doa itu ya. Ya biasanya dititipi ya. Ternyata salah. Maka itu gembala-gembala mulai hari ini, kalau ada kebaktian doa yang datang istri-istri suruh pulang. Panggil suaminya. Maaf saudara, tapi ini fakta. Lalu suami yang doanya bagaimana? Menadahkan tangan yang suci. Bedakan dengan mengangkat tangan. Beda. Terus nggak cuma menadahkan tangan. Harus yang suci. Tangan yang suci itu bagaimana saudara? Dijelaskan di 1 Timotius 2 ayat 8 ini. Yaitu suami yang berdoa tanpa marah dan tanpa perselisihan. Kenapa Papa menggunakan dua kata selisih, marah dan perselisihan? Ya maaf. Kalau suami ada kemarahan dan perselisihan, maaf. Ya karena yang di sampingnya itu. Ya siapa lagi kalau bukan istrinya. Saudara, ayo kita bongkar ayat ini. Ternyata, oh Tuhan tolong kami. Ternyata, yang berdoa dengan menadahkan tangan dalam hukum Musa, itulah imam. Nah, ini baru benar. Suami itu imam dalam keluarga, itu betul. Tapi kalau istri itu pendoa, kok saya belum ketemu ayatnya sampai hari ini. Jadi imam itu kalau berdoa, tangannya harus ditadahkan. Ingat berapa waktu yang lalu kita belajar tugas imam? Imam itu harus berdiri, dan kalau berdiri tangan kanan menadah ke atas, tangan kiri menadah
ke bawah. Tahu ya? Kalau ngangkat tangan ya diangkat. Tapi kalau menadakan itu telapak tangan terbuka dengan datar. Nah, kenapa tangan kiri harus ke bawah, tangan kanan ke atas? Tangan kiri yang ke bawah menerima semua masalah, penyakit, keluhan umat. Begitu tangan kiri imam penuh dengan semua beban hidup umat, dilemparkan ke tangan kanan. Tangan kanan mengunjukkan ke surga. Dan Bapa di surga dan imam besar Yesus Tuhan kita mengolah masalah menjadi berkat. Dan begitu jadi berkat dikembalikan ke tangan kanan imam. Dan tangan kanan imam menyerahkan ke tangan kiri. Dan tangan kiri terbuka ke bawah, umat mengambilnya. Wih, keren sekali. Nah, sekarang suami istri, hamba-hamba Tuhan. Mari kita lihat 1 Timotius 2 ayat 8 dengan kisah di Keluaran 17 kalau saya nggak salah. Ketika orang Amalek menyerang orang Israel, kalau nggak salah Amalek, ya maaf kalau saya salah. Hari itu Musa naik ke bukit dan berdoa. Masih ingat ya? Ini sekolah minggu loh saudara. Kapan Israel menang? Kalau tangan Musa terangkat ke surga. Tapi Musa sudah tua. Dia capek. Yosua kaget. Begitu tangan Musa turun, Israel kalah. Maka Alkitab mencatat Harun dan Hur yang menyokong tangan Musa sampai matahari terbenam. Nah, kembali lagi penopangnya pendoa bukan istri, tapi ada bapak-bapak juga yang lain sama-sama saling mendoakan, saling menopang. Maka begini kesimpulannya, rumah tangga, keluarga-keluarga. Begitu suami tidak berdamai dengan istrinya, berdoalah dengan menadakan tangan dari pagi sampai matahari terbenam. Tapi kalau suami istri tidak berdamai, maka tangan imam ini jadi najis karena masih berselisih dan marah. Maka jawabannya, Israel kalah kalau tangan Musa najis. Saudara, saya kaget waktu dapat pewahyuan ini. Jadi saudara, ada banyak serangan di keluarga-keluarga hamba Tuhan, keluarga-keluarga murid Yesus. Karena tangan imamnya najis, hidup imamnya najis. Karena nggak berdamai, punya perselisihan dan kemarahan. Maka setan akan menyerang keluarga kita. Maka itu sejak saya mengerti Matius 18 ayat 19-20. Dan saya mengerti 1 Timotius 2 ayat 8. Tolong rekan-rekan hamba Tuhan, tolong murid-murid Tuhan Yesus, sejak hari itu. Kalau ada keluarga minta doa saya, anak kami sakit. Yang didoakan bukan anaknya, tapi papa mamanya. Kalau sampai anak-anak kita sakit, berarti iblis menyerang anak-anak kita. Kenapa anak-anak kita bisa diserang? Karena Musa tangannya tidak terangkat. Maka itu Israel kalah. Jadi iblis yang bisa masuk ke rumah kita karena suami istri nggak sepakat. Nggak ada Yesus Raja segala raja, nggak ada Raja damai di rumah kita. Yang masuk setan. Dan tujuan utama setan merebut anak-anak kita. Nggak main-main loh saudara, tidak mengampuni. Jangan ngomong tentang orang lain dulu. Kita lihat dulu periksa hubungan suami istri bagaimana ini. Jadi ngeri ya, akibat tidak berdamai itu. Dampaknya besar. Ayo mulai hari ini kita radikal terhadap firman Tuhan. Yang kita kenal, yang kita tahu. Tegas saudara. Terima kasih Papa. Ada firman seperti ini. Oke, kita lanjut. Kenapa kita nggak mau mengampuni? Ayo. Jawaban yang pertama. Kita lupa kalau kita sudah diampuni. Kok lucu jawabannya? Iya. Nanti kita periksa. Kenapa kita nggak bisa mengampuni? Satu. Karena kita lupa kalau kita sudah diampuni. Karena kalau kita ingat terus kita sudah diampuni, maka otomatis kita gampang mengampuni siapapun juga, saudara.
Kedua, kenapa kita nggak bisa mengampuni? Karena kita nggak mau rugi. Kok enak? Ingat tadi Roma 12, kita tidak boleh menuntut balas. Pembalasan itu hak Tuhan. Nah, jadi kita nggak boleh merasa nggak menuntut balas untuk nggak mau rugi. Yang ketiga, kita nggak mau mengampuni karena gengsi. Karena ternyata saudara, sifat dasar manusia itu sulit untuk berkata maafkan saya. Sulit. Dan saya sering ketemu loh, di dunia ini ada orang yang sulit minta maaf. Wih, itu orang paling sombong sedunia, saudara. Karena dia merasa dia nggak pernah salah. Ayo saudara, kita betul-betul mengampuni. Jadi 3 hal kita sulit mengampuni. 1, karena kita lupa kok usah diampuni. 2, karena kita nggak mau rugi. 3, karena kita gengsi. Mari kita lihat. Nggak usah dibaca ya karena waktu. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Nah ini nyambung saudara. Tadi kita sudah baca Matius 18, 19, dan 20. Nah coba Pak Roni baca, buka Matius 18 ayat 21. Judulnya apa? Menarik sekali saudara. Maaf. Matius 18 ayat 21. Judulnya apa Pak Roni? Perumpamaan tentang pengampunan. Nah, perumpamaan tentang pengampunan itu seru sekali. Semua kita tahu kok. Kalau saudara belum tahu, nanti baca ya. Karena waktu ini. Matius 18, 21 sampai 35. Hari itu Petrus datang kepada Tuhan Yesus. Ya. Guru, aku sudah mengampuni musuhku sampai 7 kali. Nah, hari-hari itu para rabi, guru-guru Yahudi, guru-guru Taurat, itu mengajar muridnya mengampuni orang itu maksimal 3 kali. Maksud Petrus datang kepada gurunya ngomong, guru aku 7 kali ngampuni musuhku. Kan lumayan, tambah 4 kali. Rata-rata cuma 3 kali. Supaya dapat pujian. Ternyata Petrus dikatakan, kurang Petrus. Loh kurang berapa? Masih ingat? 70 kali 7 kali. Coba Pak Roni baca ayat 22. Matius 18. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Saudara jangan salah baca loh. Bukan 70 kali 7. 70 pangkat 7. Jadi 70 kali 70 kali 70 kali 70 kali 70 sampai 7 kali. Itu nggak cuma miliar. Maaf saya. Maafkan saya. Nggak cuma miliar saudara. Coba yang punya kalkulator. Atau suruh anak-anak kita ngitung 70 kali 7 kali itu berapa. Artinya mengampuni itu terus dan terus. Wow. Di dunia ini tidak ada pribadi siapapun yang pernah memberi pengajaran mengampuni orang itu terus. Dengan arti salah yang sama. Tolong catat. Salah yang sama. Terus. Kita nggak bisa mengampuni orang dengan menghitung. Nggak bisa. Terus. Nah, perumpamanya tahu bukan? Ada orang nggak punya uang untuk bayar hutang kepada orang itu, pada raja itu. Mau dijual rumahnya, jual kekayaan, jual istrinya pun nggak lunas. Dia minta, hati raja berkemurahan. Akhirnya dibebaskan. Ngomong aja utangnya 10 miliar. Baru dibebaskan. Oh saudara, kalau saya dibebaskan utang dari 10 miliar, itu sebulan bisa nggak tidur itu saudara. Aduh, leganya luar biasa. Maka itu ingat, penyebab pertama kita tidak mengampuni, tidak bisa mengampuni karena kita lupa kalau kita sudah diampuni. Baru keluar dari rumah raja itu, orang ini ketemu temannya yang cuma hutang 1 juta rupiah.
Hutangnya tadi 10 miliar. Ini utang 1 juta. Alkitab menulis, dia cekek temannya, dia pukul, dia masukkan ke penjara, sampai dibayar 1 juta itu. Nah, ada saudaranya, temannya yang lihat. Oh, dia lapor kepada raja. Dipanggil orang ini. Nah, sekarang Pak Roni baca ayat 33 sampai 35, satu-satu. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Ya, saudara lihat. Bukankah kita ini loh harus mengasihani saudara kita, teman kita. Sebagaimana aku, Bapa di surga, sudah mengasihani kamu. Ingat, hal pertama kita sulit mengampuni karena kita lupa kalau kita sudah diampuni. Begini caranya ingat. Sejahat-jahatnya orang itu kepada kita, sebesar-besarnya dosa orang itu kepada kita, tetap jauh lebih besar dosa kita kepada Bapa di surga. Tolong catat. Maka itu kita harus mengampuni. Ayat 34 Pak Roni. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Aduh, saya kalau ngajar anak-anak juga, kalau nggak mengampuni loh. Maka Bapamu yang di surga akan berbuat hal yang sama kepada kamu jika kamu tidak mengampuni saudaramu. Yaitu diserahkan pada algojo. Begini saya ilustrasi pada anak-anak. Anak-anak, apa bedanya algojo dan tukang pijat? Ngerti nggak maksud ini saudara? Dan bukan satu algojo loh. Algojo. Sudah dibebaskan hutang 10 miliar, tapi nggak mau bebaskan yang 1 juta, ditangkap, diserahkan algojo, berarti sudah gembuk-embuk, itu orang Jawa bilang. Nggak cuma lembut, lunak, nggak tahu jadi apa. Sudah begitu harus membayar lunas. Nah, ayat 35 ngeri saudara. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Nah, mengampuni harus segenap hati. Segenap hati loh saudara. Nggak boleh asal istilah Jawa abang-abang lambe hanya di mulut. Tidak, segenap hati. Ngeri saudara, maka Bapamu di surga akan buat yang sama kalau kita nggak mengampuni musuh kita. Maaf saudara, saya cuma memberi kesaksian. Ini salah satu dari sekian banyak kesaksian saya. Dan ada banyak teman-teman saya yang tahu. Begini. Saya punya rumah di Biak, Papua ya. Saya beli sekian juta. Yang ngomong aja 60 juta. Saya beli tahun 97. Nah yang punya itu teman baik saya. Hamba Tuhan lagi. Saya ini nggak sempat ngurus balik nama. Tapi akte jual beli saya sudah tanda tangani. Sudah ya? Nah dia sudah terima duit 60 juta. Sampai hampir 7 tahun saudara. Tiba-tiba saya ini ditelepon oleh notaris di Biak. Dan notaris ini yang buat akte jual beli atas rumah itu. Nah dia itu tahu saya belum jual rumah itu. Ternyata rumah itu dijual lagi oleh pemilik lama kepada seorang. Seorang ini pengkhotbah juga. Bahkan dia pernah khotbah di rumah saya itu. Dengarnya cerita ini. Loh, saya bilang nggak mungkin. Nah yaitu Pak, saya kan tahu Bapak nggak jual rumah itu. Tapi ini orangnya datang dengan pemilik lama. Membuat akte jual beli lagi. Loh, ini notaris bilang, Pak, ini pidana berat loh. Dijual lagi oleh pemiliknya 90 juta, saudara. Nah, akhirnya saya telepon yang beli itu. Terus saya tanya, loh, kan saudara tahu itu masih rumah saya. Saudara pun pernah khotbah. Memang saya tahu. Tapi saya ditawari. Katanya Pak Daniel nggak jadi beli. Oh ya? Saudara, saya nggak mau ribut. Nah orang bilang saya ini aneh. Saya bilang tidak. Saya melakukan firman kok.
Saya mengampuni pemilik lama. Saya memaafkan yang beli baru. Walaupun saya punya hak untuk menuntut. Lalu apa? Saya beli rumah saya kembali. Lucu gak itu? Gempar Kota Biak, saudara. Karena Kota Biak itu kecil. Dan semua pelakunya masih hidup sampai hari ini. Ya udah, daripada ribut-ribut. Jadi saya beli rumah saya lagi 90 juta. Kira-kira saudara mikir apa hal seperti itu? Dan saya rela, nggak ada satupun perasaan jengkel. Kepada pemilik lamanya juga saya masih ketemu di suatu acara. Ya saya sapa baik-baik, saya bukan basa-basi. Dia yang kelincutan. Ayo. Nah ini hal yang kedua. Saya siap rugi kok. Nggak takut. Demi saya mengalami kehadiran Tuhan di hidup saya. Uang bisa dicari kok. Nah, hal kedua, kita nggak mau rugi. Bacakan 1 Korintus 6 ayat 7, Pak Roni. Jadi dosa kita kepada Tuhan jauh lebih berat daripada dosa orang itu kepada kita, saudara. Jadi saya mikir 90 juta walaupun besar tahun 2000-an awal, ya. Tapi saya harus rela, saya nggak sakit hati, saya nggak kecewa, saya nggak marah, saya nggak takut rugi. 1 Korintus 6 ayat 7. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Nah, stop dulu. Adanya saja perkara seorang di antara kamu dengan yang lain, itu telah merupakan kekalahan bagi kamu. Jadi kita ini kalah kalau punya perkara dengan siapa saja. Tolong nanti baca mulai ayat 1 ya. 1 Korintus 6 ini luar biasa loh saudara. Kita nggak boleh berperkara dengan orang kafir. Nggak boleh. Karena kita akan menghakimi malaikat-malaikat. Nah kapan kita menang? Nggak sampai kalah kalau ada masalah di antara kita satu dengan yang lain. Ada 2 syarat yang Tuhan beri. Di kalimat berikut masih ayat 7. Lanjutkan Pak Roni. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Ya. Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Oh Tuhan ampuni kami. Mana enak hidup diperlakukan tidak adil dan kita dirugikan harus terima. Oh manusia berontak. Tapi inilah firman Tuhan. Untuk kita bisa mengampuni, saya ulangi, harus sadar bahwa dosa kita jauh lebih besar daripada kepada Tuhan daripada dosa orang itu kepada kita. Yang kedua, nggak usah takut diperlakukan tidak adil, tetap terima. Nggak usah takut dirugikan, tetap terima. Maka kita pemenang, saudara. Oh, ada banyak lagi yang lain. Saya pernah beli tanah di Serui. 1 ruko, 1 rumah, dan 1 tanah. Untuk TK, Kak, saya beli. Nah, ada teman saya bantuan, saya serai. Namanya saya pakai nama mereka. 3 ini, saudara. Wah, karena urusan masih berat, sehingga sekolah nggak jadi-jadi. Tanpa sepengetahuan saya, dia jual 3 rumah ini karena atas nama dia. Yang cerita pendeta. Mana isi hidup pendetanya Bapak Kadang dari Gembala GBI di Serui. Dia bilang, Koden tahu nggak rumah dijual nggak? Ya ampun, ya udah mau apa lagi? Saya ngurus nggak, karena saya telepon nggak diangkat. Saya cari keluarganya, saya kenal kakaknya. Aduh, kakaknya juga bingung. Kok bisa begitu adik saya? Sudahlah. Sampai hari ini, ya udah, saya relakan aja. Saya nggak takut, saya nggak pernah rugi. Yang dirugikan Tuhan kok. Nah itulah saudara cara kita hidup. Yang ketiga, gengsi, harga diri. Yesus sudah membeli kita. Waktu dia menjatuhkan harga dirinya, disalib sampai mati. Aduh ngeri sekali. Maka kita nggak perlu gengsi lagi. Maka ingat, kalau kita bisa berdamai dengan semua orang, kita bisa mengampuni dengan cara yang begitu mudah. Hidup nggak punya musuh. Maka status kita bukan orang berdosa lagi, tapi status kita adalah anak-anak Tuhan. Dan kalau status kita anak-anak Tuhan, hidup ini penuh kuasa, hidup ini penuh otoritas. Karena hati kita bersih, hidup kita bersih. Karena kita pelayanan akan luar biasa.
Karena Tuhan selalu hadir di hidup kita. Kalau Tuhan selalu hadir di hidup kita, ada otoritas dalam hidup kita. Otoritas yang bekerja dahsyat. Karena kita nggak punya musuh. Hati kita bersih, jengkel saja tidak. Di rumah berdamai terus. Wah, surga turun ke bumi, saudara. Kemanapun kita pergi, maka damai sejahtera itu ada. Indah bukan kalau kita hidup seperti itu? Ayo saudara, kita mengampuni semua orang tanpa pilih-pilih. Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai ketemu lagi.